Pada hari ini mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi bentuk akhlak. Jadi di dalam pembahasan ini kaitannya dengan akhlak tasawuf, maka ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang berperilaku ya, atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada insting ya. Ada yang ingin berpendapat apa itu insting? Ya, apa itu insting? Ya, apa? Ide. Apa lagi? Insting. Pemikiran. Oke. Apakah hewan memiliki insting? Ya, punya. Insting itu sifat dari lahir, bawaan dari lahir. Bawaan. Oke, ada yang bawaan, ada pemikiran. Ya? Naluri. Ya, naluri ya. Oke. Hewan itu memiliki insting tetapi terbatas ya. Paling-paling instingnya hanya terbatas makan, minum, seksual itu. Manusia memiliki insting itu sangat banyak ya. Bermacam-macam dan tidak teratur, tidak seperti hewan. Tapi manusia juga bisa sama dengan hewan kalau instingnya terus-menerus, kebiasaan terus-menerus itu terus ya, tidak berubah. Ya. Aktivitasnya apa setelah bangun tidur, setelah kampus apa, setiap hari dari semester 1 sampai semester 7 8 misalnya. Begitu terus, tidak berubah. Ya berarti tidak ada bedanya dengan hewan gitu ya. Instingnya sama itu. Ya. Ataukah seseorang yang senang hidup di zona nyaman? Karena insting dari hewan itu cenderung kepada zona nyaman. Kalau terusik, terganggu, dia akan melawan atau dia akan menghindar atau pergi, ya, mencari ketenangannya. Itu. Jadi selalu hidup dalam zona nyaman, sudah kebiasaan nyaman, tanpa memikirkan yang lain-lain. Nah itu bagian daripada insting hewan. Nah insting yang dimiliki manusia itu tidak teratur ya, dan cukup banyak. Tidak seperti hewan. Nah, karena tidak teraturan itulah manusia bisa berubah-ubah cara perilakunya, cara perbuatannya, tergantung pemikirannya, pengaruh-pengaruh ya. Tapi lebih banyak pembahasan insting itu dari aspek perilaku manusia adalah hal yang mendorong manusia untuk berbuat ya, atau berperilaku. Kalau dalam ilmu psikologi kan ada motivasi ya, motivasi yang mendorong seseorang untuk berbuat misalnya. Atau kalau dari aspek hukum, orang yang melakukan pencurian atau pembunuhan atau apa itu ada motivasinya ya, mendorong dia dari dalam itu. Apa? Nah, hampir sama dengan insting ya. Insting juga menggerakkan ya dari dalam, ya. Menggerakkan manusia, aktivitas manusia dari dalam itu, atau yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan itu. Nah, insting itu berbeda-beda dari setiap wilayah ya. Itu insting berubah-ubah, insting berbeda-beda ya. Dan perbuatan seseorang itu juga berbeda karena insting dari bawaan, bisa saja bawaan dari orang tuanya ataukah bawaan dari bangsanya. Bangsa Indonesia misalnya itu sedalam sejarahnya pernah dijajah ya, kita pernah menjadi budak dari orang asing ya. Kita menjadi budak di negeri kita sendiri, dan itu terkenal sampai hari ini istilah-istilah kita budak di negeri kita sendiri itu. Yang memperbudak kita bangsa-bangsa lain, terutama pada periode-periode sebelumnya kita diperbudak oleh Belanda karena kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang ya, dan penjajahannya berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi kesadaran alam ya, alam yang terbentuk pada kita. Misalnya orang berfoto ya. Biasanya kan ketemu orang bule, kalau Anda ketemu orang bule, apa yang Anda rasakan? Biasa minta foto ya, atau banyak yang ketemu turis ya, ketemu orang bule, banyak yang minta foto. Itu ciri khas orang Indonesia. Mengapa? Karena bule, orang kulit putih, orang asing seperti itu pernah menjadi superior di negeri kita, dan kita menjadi
bawahan gitu ya, budak gitu. Dan mental itu ada sampai hari ini. Itu insting itu terus berjalan aja. Tiba-tiba ketemu orang bule minta foto. Padahal Anda tidak tahu asal usulnya. Waktu dia itu pembantu di sana dia. Dia bukan tokoh hebat dia. Dia pembantu di negaranya, tapi punya uang, kemudian jalan-jalan ke Indonesia. Dan Anda mengagumi gitu. Nah, apa bedanya dengan pembantu-pembantu kita di Indonesia ya? Ini kan insting bangsa ya, insting bangsa itu. Atau disuruh berdiri di depan berpidato, baca puisi, ataukah berfoto atau macam-macamnya, itu biasanya dipegang kemaluannya ya. Ditutup kemaluannya. Itu kan insting ya, insting tersendiri yang lahir. Mengapa? Dari bangsa yang dijajah. Cenderung kan orang-orang dulu ataukah rakyat-rakyat dulu yang dijajah oleh rajanya ya, atau yang dikuasai oleh rajanya, itu kan cenderung penghormatannya itu ya, penghormatannya ditutup kemaluannya ya, pakai dua tangan gitu. Sebagai penghormatan atau sebagai apalah gitu. Itu insting yang muncul dari satu bangsa ya. Oke, bangsa yang pernah dijajah misalnya. Dan itu sampai hari ini generasi dari dulu ya. Anda lihat cara berfotonya orang zaman dulu, zaman 70-an apa, zaman penjajahan masuk 70-an 80-an sama. Sampai hari ini juga masih ada begitu. Atau disuruh presentasi di depan ataukah disuruh apa, terutama waktu SD misalnya, ya begitu caranya. Tangannya dua di depan. Dan macam-macamnya. Itu gerakannya, itu kebiasaan yang berulang-ulang yang dilakukan melalui dengan insting gitu. Nah, insting itu bisa saja dibentuk oleh bangsa. Nah, insting itu ya yang mendorong seseorang untuk berbuat. Oke. Insting yang membuat seseorang untuk bekerja. Oke. Banyak ya. Oke, silakan. Seorang ayah misalnya bekerja siang malam ya, seorang ibu kemudian mengasuh anaknya, itu karena ada insting cinta di dalamnya. Orang tua pergi ke sawah atau pergi kantor, pergi kerjaan tanpa memandang lelah, tanpa memandang panas atau hujan, demi untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan upah. Untuk siapa? Untuk istrinya, untuk anaknya. Itu karena naluri ya. Itu karena naluri cinta. Oke. Kalau itu hilang, ya abai. Kalau itu insting itu hilang ya, naluri itu hilang, naluri cinta itu hilang, maka tidak peduli anaknya, tidak peduli istrinya. Ya. Dia memilih rebahan di rumah ya. Makan tidak makan yang penting kumpul gitu ya. Nah, itu yang masalah. Itu yang jadi masalah ya kalau kayak gitu. Nah, berarti insting ini yang hilang ya, insting cinta tadi ya. Seorang ibu juga begitu, ada yang bekerja kemudian tetap mengasuh anaknya, tetap memperhatikan suaminya. Itu karena ada insting cinta ya, yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, insting itu munculnya dari dalam diri manusia, yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu. Nah, beda dengan insting-insting pada hewan. Kalau sudah cenderung pada kesenangan tertentu, maka dia tidak akan berubah gitu. Maka itu yang membuat manusia sangat berbeda dengan hewan itu ya. Sarang burung misalnya, hewan dari dulu sampai sekarang, dari nenek moyang kita sampai sekarang, ya dari rumputan, ya dari ilalang gitu. Tidak ada inovasi-inovasi. Sarang burung sekali-sekali dibuat dari beton ya, dari emas misalnya kan, dari baja, dari kuningan, dari besi. Itu nggak ada yang pikiran itu. Mengapa? Dia sudah cenderung di situ, senangnya di situ. Nah, manusia kalau selalu pada zona kenyamanan, tidak memikirkan sesuatu yang baru, inovasi, itu bagian daripada insting hewan yang dimiliki. Itu harus dirubah ya. Cara merubahnya harus bergabung ya, ke tempat-tempat lain. Kemudian ada insting mempertahankan diri, itu juga ada. Ada insting mempertahankan diri, ada insting melindungi lawan jenis, atau ada insting untuk melindungi diri, itu macam-macam ya. Ada insting. Ada juga insting merasa takut. Ya.
Nah, itu yang poin pertama yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua ada namanya pola dasar bawaan atau turunan ya. Meskipun itu perdebatan berkepanjangan bahwa apakah setiap perbuatan manusia itu karena bawaan dari orang tuanya ataukah karena lingkungannya ya. Itu bisa saja berpadu ya. Tidak semuanya juga dari bawaan dan ada juga dari bawaan meskipun itu tidak 100% ya. Meskipun ada pepatah dalam keindonesiaan kita yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Tentu itu ada benarnya tapi tidak semuanya juga itu benar ya. Bisa saja salah. Kita menyaksikan begitu banyak ada orang tua yang tidak baik tapi anaknya baik, atau orang tua yang baik anaknya tidak baik, itu macam-macam. Ibunya bagus, anaknya bagus, itu bawaan bisa. Ibunya baik, anaknya tidak baik, itu ada seperti itu. Berarti bukan setiap aktivitas anak-anak itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Bisa saja hanya sebagian kecil. Bisa saja karena instingnya tadi ya, bisa karena lingkungan ya. Oke. Dan itu bisa dirubah ya. Sifat-sifat dari bawaan itu juga bisa dirubah dengan lingkungan. Lingkungan yang bagus akan mengubah anak-anak menjadi bagus, atau lingkungan alam yang dulu yang keras ya, ataukah masyarakat pesisir itu berbeda dengan masyarakat perkotaan ya, masyarakat pedesaan berbeda ya dengan perkotaan, itu berbeda-beda, karakternya berbeda. Saya punya dulu teman yang banyak yang suaranya keras banget gitu. Kalau dikira marah ya kalau di dalam kelas tuh. Ternyata dia dari pesisir. Katanya di sana itu kita harus teriak, mengapa? Karena ombaknya yang selalu besar itu. Jadi kurang kedengaran kalau orang ngomong. Ya, akhirnya kita harus ngomongnya keras-keras gitu. Diterima masuk di perkotaan kuliah, itu orang kaget nih. Mengapa suaranya keras seperti itu? Padahal dia merasa biasa. Itu kebiasaannya. Alam yang membentuk mereka itu. Alam yang membentuk. Ada juga yang kecil sekali suaranya, ya, yang biasanya mendengar suara-suara yang keras merasa heran. Ini ngomong apa ini nggak kedengaran itu. Terlalu halus gitu ya. Oke. Nah, ini kalau ketemu begitu ya. Misalnya orang Jawa Solo ketemu sama orang Timur ya. Dari Ambon, dari Papua misalnya, dari Flores ya, dari Makassar itu. Biasanya keras-keras ya, keras-keras suaranya. Ketemu sama orang Jawa Solo, orang Jawa Jogja, wah itu kalau ketemu dalam kelas, satu yang kecil sekali suaranya, terlalu sopan, yang satu berapi-api, menggebu-gebu. Itu faktor alam. Ya, alam yang membentuk itu. Nah, itu juga bagian daripada lingkungan, disebut sebagai lingkungan alam. Kemudian yang kedua ada lingkungan itu lingkungan pergaulan. Ya. Anak-anak itu atau seorang itu bisa terbentuk kebiasaannya dari pergaulan keseharian. Dia bergaul dengan siapa? Bergaul dengan orang baik-baik, pasti akan tertular dengan kebaikan. Bergaul dengan seseorang yang buruk ya, yang tidak menghargai waktu, yang tidak menghargai orang tua, macam-macam, itu juga bisa mempengaruhi sifatnya itu dari temannya. Itu faktor lingkungan. Nah, itu bisa dirubah ya, bisa dirubah faktor-faktor begitu dengan seperti tadi mengubah lingkungan kita sendiri. Lingkungan kita berpindah dari lingkungan lain ke lingkungan yang lainnya ya, yang lebih bagus kalau ingin merubah sikap. Yang kemudian yang keempat ya adalah kebiasaan. Yang ketiga tadi lingkungan, yang keempat adalah kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang itu bisa menjadi akhlak di dalam diri kita. Kebiasaan ataukah fungsi kebiasaan itu memudahkan perbuatannya. Itu biasanya fungsi dari kebiasaan itu memudahkan aktivitas kita karena kebiasaan. Kebiasaan sholat 5 waktu itu memudahkan. Kebiasaan puasa, kebiasaan belajar, kebiasaan beribadah dan macam-macamnya, kebiasaan bersedekah. Karena kebiasaan-kebiasaan itulah memudahkan kita untuk berbuat gitu. Kita merasa mudah. Kemudian menghemat waktu dan manajemen waktunya bagus. Karena itu berulang-ulang ya, setiap hari berulang-ulang menulisnya bagaimana, membacanya bagaimana, kemudian beribadahnya itu dikombinasikan ya. Akhirnya bisa memanage waktunya sendiri.
Nah, perubahan-perubahan kebiasaan itu bisa berubah dengan beberapa cara, seperti misalnya berniat dengan sungguh-sungguh. Ketika itu tekad yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh ya. Misalnya ada orang yang berniat ingin berhenti merokok misalnya, karena semakin hari rokok makin mahal misalnya. Ada yang kalau beli rokok 2 bungkus sehari atau 2 bungkus dalam 2 hari itu bisa membeli satu buku dan bisa dipelajari bertahun-tahun, bahkan bisa diwarisi. Dengan pertimbangan-pertimbangan pikiran ini, pola pikir yang dirubah ya, pola pikir yang dirubah itu bisa memudahkan orang berbuat kebaikan ya, atau merubah kebiasaannya itu dengan pola pikir tadi. Kata Jalaluddin Rahmat ya dalam bukunya Rekayasa Sosial ya, bahwa untuk mengubah seseorang maka yang paling pertama adalah mengubah cara berpikirnya dulu, pola pikirnya yang dirubah gitu. Jadi jangan langsung bahwa merokok menyebabkan kamu cepat mati gitu. Nanti melihat tetangganya lah, itu tetangga aku merokok dari mulai lahir sampai sekarang udah 90 tahun nggak mati gitu. Waduh, itu juga jadi masalah ya kalau itu. Bukan cuma itu. Kita harus menyentuh dari segi pertimbangan ekonomi, bisa menyentuh dari pertimbangan kesehatan ya, bisa juga menyentuh seseorang dari pertimbangan intelektual gitu, kecerdasan ya, ataukah seperti tadi ya 15.000 lah yang paling murah, 15.000 satu bungkus, dua bungkus itu sudah dapat beli buku buat belajar. Belajar ini dapat manfaat yang banyak, bisa diwariskan ke generasi selanjutnya, ke anaknya, ke istrinya, ke teman-temannya, itu bermanfaat itu ya. Kemudian ingin berbeda dari yang lainnya ya, teman-teman yang lainnya banyak merokok, dia tidak merokok, maka dia merasa dirinya lebih bagus karena berbeda dari kebiasaan-kebiasaan orang lain gitu. Bisa meringankan beban orang tuanya atau meringankan bebannya dirinya sendiri ya, atau dialihkan ya, uang narkoba, uang rokok itu dialihkan ke hal yang lebih positif gitu ya. Itu kan pola pikir yang harus dibentuk, insting pola pikir yang harus dibentuk ya. Untuk memudahkan ya, dengan niat sungguh-sungguh gitu pola pikirnya. Oke. Bagaimana? Terkait apa? Oke. Bagian yang kelima ya. Bagian yang kelima yaitu kehendak. Jadi bagian kelima yang yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang adalah kehendak. Kehendak itu adalah sesuatu yang mendorong manusia secara sadar ya. Seperti misalnya Anda menulis, Anda membaca, Anda mengarang pidato, Anda mengarang buku, ya itu kan kesengajaan, itu kehendak. Adapun yang bukan kehendak seperti misalnya bernapas, ya itu bukan kehendak Anda itu kehendak Tuhan itu. Ya, Anda tidak bisa mengendalikan itu ya. Misalnya saya mau berhenti 5 detik bernapas, ya. Jantung saya ingin berhenti 2 detik misalnya, itu nggak bisa ya, kecuali orang yang sudah meninggal itu ya. Tapi kalau menahan nafas itu bisa, ya, Anda bisa. Tapi kalau ya bernafas dalam artian bahwa Anda bernyawa, maka itu tidak bisa, bukan kehendak Anda ya. Kehendak itu ya, yang cukup penting ya di dalam perubahan tingkah laku seseorang. Maka orang yang misalnya ingin membaca, ya, ingin mengaji misalnya, itu karena jiwanya yang menghendaki itu. Jiwa yang membawa seseorang dalam perilaku kebaikan. Kalau dalam perilaku kejahatan, negatif misalnya, itu bukan jiwa lah ya, itu nafsu ya. Jadi ada perbedaan itu. Keinginan untuk makan ya, hasrat biologi seksual, kejahatan dan macam-macam, itu nafsu yang menjalankan itu, merusak dan macamnya. Kalau keinginan jiwa yang mendorong manusia atau mengajak manusia untuk dalam kebaikannya, untuk menumbuhkan kebaikan dirinya atau kebaikan jiwanya itu.
kehendak-kehendak manusia itu diiringi juga dengan kebebasan ya. Kebebasan berkehendak itu perlu, tapi ada pertanggungjawaban. Manusia bisa melakukan apa ya, bisa memilih, bahkan Anda pun bisa memilih masuk neraka ya. Dan Anda juga bisa memilih masuk surga. Anda bisa memilih kebaikan, Anda bisa memilih kejahatan. Itu adalah Tuhan maha karunianya Tuhan ya, memberikan manusia pilihan itu. Cuma manusia diberikan akal, pikiran ya, diberikan otak, diberikan cara berpikir, insting, itu macam-macam ya. Diberikan lagi tuntunan, pedoman, kitab suci ya. Kemudian diturunkan para nabi untuk apa? Untuk membimbing manusia. Tapi lagi-lagi manusia itu memiliki kehendak untuk memilih. Jadi surga dan neraka itu Tuhan belum menentukan kepada Anda. Tapi Tuhan menentukan ada surga dan neraka. Yang masuk ke sana itu tergantung pilihan kita. Ya. Kalau mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti petunjuk agama, mengikuti kebaikan, maka itu adalah jalan kepada surga. Tapi kalau setiap hari melakukan kejahatan, ya, tidak pernah disadari kejahatan, tidak pernah diberhentikan kejahatan itu, maka itu adalah jalan pasti ke tempat neraka. Itu adalah pilihan manusia, dan manusia diminta pertanggungjawaban. Itulah disebut sebagai kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Kemerdekaan manusia, Anda bisa merdeka melakukan apa saja. Anda bisa mencuri, Anda bisa merampok, Anda bisa apa saja, itu bisa. Mengapa? Tapi ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di dunia bisa karena penjara, bisa karena apa, dihukum. Tapi ada pertanggungjawaban di akhirat, pertanggungjawaban pada Tuhan. Karena pertanggungjawaban di dunia itu tidak sepadan, tidak seberapa. Kerusakan lingkungan yang ada di Sumatera, ya, banjir, longsor dan macam-macam, itu karena sifat keserakahan manusia dalam membabat habis hutan secara ugal-ugalan. Tapi apakah di dunia dia dihukum? Belum tentu. Kalau dia pemilik kekuasaan, dia yang pemegang kekuatan, punya uang banyak, relasi kekuasaannya banyak, kan selamat-selamat aja. Tapi ribuan manusia, ratusan korban jiwa, ribuan korban jiwa, kepada siapakah mereka meminta pertanggungjawaban? Keadilan. Sementara orang yang oligarki, orang yang punya kekuatan, yang setiap hari membawa hutan habis-habisan, dijual lahannya untuk diubah ya, hutan menjadi lahan hunian. Akibatnya menyebabkan banjir, tanah longsor, menyebabkan manusia berjuta-juta meninggal atau ribuan meninggal. Siapakah yang diminta pertanggungjawaban keadilan itu? Di dunia nggak bisa. Padahal jelas siapa aktornya gitu. Tapi nggak bisa tersentuh hukum. Itu sebabnya wajib hukumnya keharusan universal. Keharusan ada surga dan neraka sebagai pertanggungjawaban keadilan terakhir, pintu terakhir untuk menemukan keadilan. Nenek-nenek yang mencuri satu buah coklat, ya, satu buah coklat itu dihukum beberapa tahun penjara itu. Sementara koruptor yang mencuri miliaran triliunan itu bebas kemana-mana. Bahkan ada yang dipenjara, tapi penjaranya seperti hotel, ada wifi, ada kamar mandi bagus, ada air panas dingin, disediakan perempuan, surga luar biasa itu. Ya. Cuma karena dia punya kekuatan, itu bisa membeli hukum. Nah kalau tidak ada pertanggungjawaban di akhirat, itu Tuhan tidak adil, atau manusia tidak bisa mendapatkan keadilan. Maka sangat logis sekali ya, sangat masuk akal sekali kalau di akhirat ada surga dan neraka. Ada apresiasi kepada kebaikan, ada dosa-dosa akan dibalas ya. Itu harus ada. Itu harus ada. Itu disebut sebagai keharusan universal. Nah, manusia diberikan kebebasan untuk berbuat. Silakan berbuat, tapi ada pertanggungjawaban. Beda dengan binatang. Ya. Anjing menerkam Anda, anjing nggak bisa berbuat dosa. Itu insting untuk menggigit. Harimau, ya Anda datang ke alam ya, ke hutan atau ke kebun binatang, tiba-tiba Anda digigit harimau misalnya, harimau nggak berdosa, ya. Karena itu bukan kehendaknya untuk memilih ya. Tapi manusia itu diberikan kehendak memilih melalui dengan akalnya tadi. Ya. Anggota tubuh ada akal, ya, ada nurani, ada hati. Tapi masih berlaku bejat, maka itu ada pertanggungjawabannya. Itu boleh saja, tapi ada pertanggungjawaban di akhirat. Oke. Itu yang disebut sebagai kehendak untuk berbuat ya, atau kebebasan berbuat. Ya. Tapi setiap perbuatan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Oke, mungkin itu yang menjadi tambahan untuk hari ini.